Waduh, bagaimana bisa terbang ke langit dalam setiap malam? Pakai apa? Sakti sangat. Sementara Nabi pakai burak, dia pakai angin, kan tak mungkin. Maka kalau memang betul ada amal pakai mukaddam bisa terbang ke langit ke Sidratul Muntaha 70 kali dalam setiap malam, sungguhlah Imam Ghazali menceritakannya. Pasti. Sungguhlah Imam Al-Haramain pun menceritakannya. Ya kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Imam Nawawi mujtahid fatwa, tidak satu pun kenal dari golongan mereka. Macam mana pula? Sementara katanya Imam Sakhawi mengisbat, bilangin sama mereka-mereka, aku sudah teliti matan kitab Imam As-Sakhawi, ternyata palsu teman-teman. Palsu, sisipan. Loh kok bisa bilang sisipan? Bang, karakter ulama adalah berhujjah. Jelas tidak? Ketika setiap ulama mengisbat sesuatu perkara, tidak akan pernah terjadi bila mereka mengisbat sesuatu tanpa mempergunakan dalil. Jelas tidak? Ketika kita baca dari kitab itu, terkesan bahwa Syekh Imam As-Sakhawi kok kayak enggak jelas. Kok kayak orang belum ngaji. Masa kalah sama kita yang lahir kemudian hari? Padahal dia tahu ibarat tuhfah. Syarat fatwa sesuatu harus menukil dari mana dia berfatwa. Imam Ibnu Hajar juga mengatakan di dalam kitab tuhfahnya, Sayyid Abu Bakar Satta mengatakan metodologi fatwa di dalam kitab I'anatul Talibin dinukil oleh Tuan Syekh Hasyim Asy'ari. Artinya, kalaupun memang itu karya Imam As-Sakhawi, kita berbaik sangka itu karya Imam As-Sakhawi, maka perkataannya, matanya adalah ghalat, keliru. Kenapa? Karena tidak dihadirkan maraji. Kenapa teman-teman kita pusing? Bagaimana Imam Sakhawi mengambil sanad sampai di abad 9 tok? Dari situ lagi puter-puter nggak nyampe-nyampe. Kalau keliling lapangan di situ aja. Kita mau pergi ke Bogor, jalannya di situ aja, nyampe nggak ke Bogor? Kagak nyampe. Nyampe ke Bogor jalan vertikal, mobil naik tol rumpus, nyampe lah ke Bogor. Jelas tidak? Maka oleh sebab ini Allah munculkan jahanam dari golongan mereka. Apa? Ada yang akan gratis. Iya kan? Iya lah, itu kan kejadiannya menjelas di Cirebon. Iya nggak? Allah ya Rab. Ya, ono yang di kejadian lagi santri dihajar. Ya kan? Di Kalimantan juga sama. Dulu mereka giginya bagaikan singa yang sangat tidak terkalahkan. Orang yang ngaku Habib digedik sama dia. Palsu kamu. Kacau. Sekarang giginya udah pada ompong. Oh, dulu bilang Menteri Agama sesat. Iya kan? Kamu 30, kami 30. Kamu akan 47, kami akan 47. Rungkat. Aduh, sakit kepala luar dan dalam. Maka karena Allah tahu bangsa Indonesia ini tidak memiliki keberanian, ya, Allah pilih
Banten yang mempunyai sejarah berani, satu dicabut oleh Allah untuk membongkar rahasia palsu nasab Pak Alwi hingga gempar dunia sampai Irak. Lalu Irak menanggapinya dengan mengeluarkan fatwa. Kata ulama Irak begini, kasihan amat itu orang Banten atuk, ditentang di negerinya, di mana mereka selalu bawa-bawa ahli nasab internasional, ahli nasab internasional. Gua keluarin fatwa deh, kata beliau. Dikeluarin fatwa oleh cucunya ahli nasab daripada pengarang kitab Bahrul Ansab, ya, di Irak. Beliau keluarkan 22 halaman dengan judul As-Suyuf. Buka kitabnya, jelas dikatakan batil nasabnya. Masa nasab orang punya data, giliran nasab dia mentok sampai di situ-situ aja. Ya Allah, nih bang, kalau kita kawin sama perawan, ya, perawannya mentok, boleh dicerai, bayar lagi mas kawinnya. Orang ada lobangnya kalau kata anunya. Iya, nah, kita mah terus terang aja bahasa kampung bang, bukan bahasa orang kota. Apa adanya kita mah. Itu ada di kitab, ketutup sama tulang. Iya. Ini nasab kok bisa ketutup sama tulang? Kapan melendungnya? Lah orang bisa. Betul betul. Lah iya. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, maka dari situ saya katakan qad ja'akum khabarun sahih, sudah datang kepada kalian kabar yang sahih bila muqawam, tanpa dapat dibantah. Nggak ada perlawanan. Coba lihat sekarang perlawanannya mana? Nggak ada. Yang ada bisa fitnah, dia lagi palsu, orang dituduh palsu, gitu doang. Bawa-bawa nama ulama Nusantara. Dulu kemana be? Paham nggak? Dulu kemana aja dia? Dulu lagunya Selangit, ulama kita, ulama Nusantara suruh cium tangan. Maka tadi saya ada podcast tadi, keputusan podcast tadi, setiap orang yang mengatakan dirinya punya nasab, baik nasab asli ataupun nasab palsu yang nyambung kepada Rasulullah, kalau perilakunya jahanam, haram memakai nama-nama sayyid. Jelas tidak? Wala anta wala ana, tidak engkau pun tidak pun saya, sama hukumnya. Kenapa? Karena gara-gara memakai gelar itu yang rusakkan kaum buyut kita. Ada seorang namanya Sayyid, dikenal bapaknya orang alim, orang saleh. Dia pakai gelar Sayyid, tukang judi. Dikatain orang, "Pu Sayyid, Sayyid anu tong." Apa Sayyid? Sayyid tong sampah. Kan gitu. Siapa yang rusak citra baiknya? Bapaknya, buyutnya, engkongnya, sampai kepada Rasulullah. Jelas tidak? Kenapa kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam, aku ini padukannya anak keturunan Adam. Jadi kalau ada keturunan Nabi SAW, akhlaknya bujat, haram memakai gelar Allah as-sayyid as-syarif bagi dirinya. Jelas tidak? Ini makul, apalagi palsu. Udah palsu, ngaku Said, nganuin orang, ya.